الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أيضا: ربي هب لي من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah kita bersyukur karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Banyak sekali karunia yang begitu luar biasa kita terima saban hari, saban waktu. Seandainya kita diminta untuk menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka hadirin berbahagia, pada hari ini marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, jamaah yang hadir pada hari ini, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan sampai kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepadanya. Maka hadirin berbahagia, kesempatan bagi kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran di dalam menjalankan perintah-perintahnya, dan senantiasa kita berusaha untuk meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarangnya. Hadirin kaum muslimin, beberapa hari kemarin kita telah melaksanakan suatu ibadah yang luar biasa, ibadah yang maha dahsyat, karena ini adalah salah satu ibadah yang luar biasa, dan ini adalah merupakan syariat
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Yaitu adalah melaksanakan ibadah kurban. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya peristiwa dan kisah daripada Ibrahim alaihissalam beserta anaknya yang dia cintai, yaitu Ismail alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu perintah melalui mimpi, karena Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih satu-satunya anak yang dia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang tatkala waktu itu masih beranjak remaja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu perintah, suatu wahyu pada Nabi Ibrahim melalui mimpinya. Kemudian disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yang tercinta, yaitu yang bernama Ismail. Fanzur madza tara, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku melihatmu di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, kata Ibrahim alaihissalam, wahai anakku yang tercinta, bagaimana pendapatmu? Kemudian apa yang terjadi, hadirin berbahagia? Ismail alaihissalam mengatakan, wahai ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai apa yang telah diwahyukan dalam mimpimu itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Hadirin kaum muslimin berbahagia, sebenarnya cerita ini sangat panjang sekali diceritakan dalam surah As-Saffat, bahwasanya berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan seorang anak, sehingga dia berdoa dalam Al-Quran dinyatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, ya Rabb, Rabbi habli minas salihin, karuniakan kepadaku seorang anak yang saleh. Yang tentunya anak yang saleh adalah anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu dan bapaknya, berbakti kepada agamanya, kemudian menghargai orang-orang yang tua, berhamis saghira, mencintai anak-anak, mencintai orang yang lebih kecil, wahtarimil kabira, yaitu menghormati, menghargai orang yang lebih besar daripadanya. Ini adalah suatu hikmah yang luar biasa, hadirin berbahagia. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu karunia seorang anak yang selama ini yang dia idam-idamkan, anak yang soleh, tentunya anak yang bisa berbakti kepada orang tua, pada bangsanya, menghormati orang-orang yang lebih tua darinya, dan kemudian menyayangi orang-orang yang lebih kecil darinya. Kemudian tatkala anak itu beranjak dewasa, remaja beranjak dewasa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta untuk dikurbankan, disembelih, demi membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, ada hikmah, beberapa hikmah yang perlu kita petik dari kisah dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah bahwasanya ini membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu mendalam. Karena sesungguhnya kecintaan itu harus dibuktikan dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dan ini telah terjadi pada diri Ibrahim alaihissalam, meskipun ini adalah suatu hal yang amat berat yang harus dia lakukan, karena anak ini adalah anak yang dia idam-idamkan, anak yang dia cintai selama ini. Tetapi karena memenuhi kecintaannya kepada Allah,
Karena dia sadar bahwasanya kecintaan terhadap anaknya, kecintaan terhadap keturunannya, kecintaan terhadap harta yang dia cintai, itu tidak ada artinya apabila dibandingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hadirin berbahagia yang harus kita petik hikmah dari kisah ini, yaitu adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah, maka kita akan bisa menebarkan cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terwujudlah suatu masyarakat, suatu kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orang di mana menghargai yang lebih senior, yang lebih dewasa, yang lebih tua daripadanya, dan kemudian di mana masyarakat juga akan mencintai, akan menghargai, akan menghormati, akan melindungi orang-orang yang lebih kecil daripadanya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadirin berbahagia, kita tidak akan merasakan cinta kepada makhluk. Cinta kepada makhluk akan menimbulkan kekecewaan yang besar. Semakin besar cinta kita kepada makhluk, maka akan semakin besar pula kekecewaan yang akan kita terima. Tetapi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terwujudlah cinta kepada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya dari kisah ini dapat kita ambil bahwa setiap perjuangan harus melewati suatu pengorbanan yang luar biasa. Perjuangan. Begitu besarnya perjuangan yang dihadapi oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam beserta istrinya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan sampai 90 tahun hadirin berbahagia umurnya. Di saat dia berumur 90 tahun kemudian dikaruniai anak semata wayang yang dia cintai, yang dia idam-idamkan, kemudian dia harus korbankan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan hadirin berbahagia, begitu cinta kepada Allah sehingga dia mengorbankan anak semata wayang yang dia cintai selama ini. Artinya apa hadirin berbahagia? Dari sini kita bisa ambil hikmah bahwasanya demi memenuhi panggilan, demi memenuhi suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus rela berkorban. Berkorban karena apa? Karena kita yakin bahwasanya balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada balasan di sisi manusia. Hadirin berbahagia, kita telah laksanakan penyembelihan hewan kurban di Masjid Manar Hidayah ini. Kemudian kita telah bagikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kecintaan kita itu harus dibuktikan dengan salah satu pengorbanan dan bahkan orang atau bahkan harta yang kita cintai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka faulaika humul faizun. Mereka itu akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir yang ketiga, hikmah yang dapat kita petik dari kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Yang ketiga adalah bahwasanya begitu taat dan patuh serta tunduknya seorang anak kepada orang tua. Masya Allah. Bayangkan hadirin berbahagia,
Mana ada anak yang bisa patuh tunduk seperti Sayyidina Ismail alaihissalam. Tatkala ayahnya menceritakan mimpinya, di mimpinya dia akan menyembelih anaknya, dan kemudian apa kata? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah, laksanakanlah perintah Allah. Saya akan menjadi orang-orang yang sabar. Saya akan menjadi di antara hamba-hamba Allah yang sabar. Bayangkan hadirin berbahagia, kelembutan hati seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam dapat kita acungkan jempol. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan hadirin berbahagia, inilah yang kita idam-idamkan, anak yang saleh, anak yang mampu berbakti kepada orang tua, bukan hanya menghargai orang tuanya sebagai orang yang paling berjasa dalam kehidupannya, orang tua yang telah mendidiknya, membesarkannya, ibunya yang telah melahirkannya, mengandungnya dan menyapihnya dan segala macamnya. Bayangkan hadirin berbahagia, tapi juga anak yang berbakti kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, menghormati orang-orang yang lebih tua daripadanya, dan kemudian mencintai dan menyayangi serta melindungi orang-orang yang lebih kecil daripadanya. Hadirin kaum muslimin berbahagia, inilah 3 hikmah yang dapat kita ambil intisari daripada kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalam beserta anaknya yang tercinta Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah ini dapat kita ambil hikmah, dapat kita jadikan iktibar dalam membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita sadar bahwa setiap cinta butuh pengorbanan, setiap perjuangan bukan. Dan yang terakhir adalah marilah kita bersama-sama menjadikan kisah Ismail dan Ibrahim ini agar kita bisa mendidik generasi-generasi kita agar menjadi generasi-generasi yang menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada orang tuanya, dan kemudian berbakti kepada agamanya, dan kemudian berbakti kepada bangsa dan seluruh alam jagat raya yang kita cintai ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami pribadi dan juga buat kita semuanya.